Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handi Adani. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika 2019 dengan NIM 15136190774. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Pemanfaatan media pembelajaran menggunakan Blogspot dalam meningkatkan produktivitas siswa pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika kelas 11 Elektronika Industri SMKN 54 Jakarta. Oke, yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Nah, inti pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya, lahir dan batin, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam arti tuntutan agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dan setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Dalam arti lain, pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat mengembangkan bakat, potensi, dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalankan kehidupan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pendidikan didesain guna memberi pemahaman dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman semakin cepat terjadi di mana-mana. Dampak perkembangan ini dapat dirasakan di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah aspek. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat identifikasi permasalahan dalam tulisan ini yang akan dikemukakan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu 1. Sulitnya memilih media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Masih banyaknya guru yang tidak paham dalam menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Lalu yang ketiga, kurang maksimalnya penggunaan blog sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, yaitu batasan masalah. Nah, dengan adanya latar belakang blog sebagai media dalam proses pembelajaran dan juga dikaitkan dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis membuat batasan penelitian yaitu penggunaan blog sebagai media informasi di lingkungan SMKN 54 Jakarta. Lalu selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan permasalahan dalam tulisan ini yang akan dikemukakan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu bagaimana implementasi blog sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika industri kelas 11 di SMKN 54 Jakarta. Nah, tujuan penelitiannya yaitu diambil dari rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui implementasi Blogspot sebagai media pembelajaran pada siswa kelas 11 SMKN 54 Jakarta di mata pelajaran dasar listrik dan elektronika industri. Lalu apa manfaat penelitiannya? Nah, hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, lebih lanjut dan menambah kajian ilmu pendidikan. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna kepada berbagai pihak antara lain 1. Bagi para pelajar baik maupun mahasiswa agar menjadi inspirasi dan meningkatkan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai penelitian yang relevan apabila akan diadakan penelitian yang lebih lanjut. Lalu yang kedua bagi para guru agar mengetahui implementasi blog sebagai media pembelajaran sehingga menjadi inspirasi dalam menambah kreativitas saat mengajar. Bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi blog sebagai media pembelajaran dan juga sebagai salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan sarjana strata 1. Lalu bagi sekolah agar menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam hal pengadaan media terutama yang relevan dengan situasi dan kondisi pembelajaran harus diusahakan dengan maksimal ketersediaannya. Lalu bagi universitas agar menjadi suatu karya dan referensi yang bermanfaat. Nah, lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Di kajian pustaka ini terdiri dari pertama yaitu pengertian blog. Kata blog berasal dari kata weblog yang diperkenalkan pertama kali pada 1998 oleh John Barger. Barger memberi nama weblog untuk mengkhususkan istilah website yang bersifat pribadi dan sering diperbarui dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, blog adalah website yang bersifat personal, yang memuat opini personal dan hal-hal lain untuk mengaktualisasikan diri dan mengabarkannya pada komunitas global. Sementara itu, menurut http://wikipedia.com, blog adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan pada sebuah halaman web umum. Nah, tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik, isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama, meskipun tidak selamanya demikian. Selanjutnya ada jenis blog.
Yang pertama ada blog pendidikan, blog sastra, blog pribadi, blog bertopik, blog kesehatan, lalu blog politik, blog perjalanan, blog riset, blog hukum, blog media berfokus pada bahasan kebohongan atau konsistensi media massa. Lalu ada blog agama dan blog bisnis. Lalu apa saja manfaat blog dalam pendidikan? Nah, yang pertama blog sebagai rumah belajar dari berbagai guru. Lalu blog dapat meringankan tugas dan beban guru. Lalu blog dapat meningkatkan minat belajar para siswa dengan blog. Lalu blog dapat diakses oleh siapapun di belahan dunia dengan blog. Blog juga dapat menjadi media silaturahim. Lalu selanjutnya itu pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Lalu menurut Jamara dan Aswan Zain 2002, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau informasi pesan. Sementara itu, menurut Sadiman 2003, mendefinisikan media sebagai segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Nah, media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Dari sejumlah pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menyampaikan informasi belajar dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama media hasil teknologi, lalu ada media hasil teknologi audiovisual. Yang pertama ada media hasil teknologi cetak. Nah, lalu yang kedua ada media hasil teknologi audiovisual. Lalu yang selanjutnya ada media hasil teknologi yang berupa komputer teknologi berbasis komputer. Lalu yang selanjutnya ada media hasil gabungan, teknologi cetak dan teknologi komputer. Lalu manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran menurut Sujana dan kawan-kawan 2002, beberapa manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik. Lalu bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Lalu yang ada metode mengajar akan lebih bervariasi. Lalu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari media pembelajaran Blogspot untuk meningkatkan proses belajar anak dan menumbuhkan motivasi belajar siswa agar lebih bervariasi pada mata pelajaran listrik dan elektronika kelas 11 Elektronika Industri SMKN Negeri 54 Jakarta. Lalu tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan waktu lokasi yaitu lokasi penelitian adalah jangka waktu yang diperlukan dalam suatu penelitian. Adapun penelitian dilakukan di SMK Negeri 54 Jakarta. Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya ada instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Nah, observasi cara ini sangat sesuai dengan peneliti melakukan penelitian dengan cara mengamati kejadian yang terjadi di lokasi penelitian, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu yang kedua ada wawancara. Tadi yang pertama ada observasi ya. Lalu yang kedua ada wawancara. Nah, wawancara ini adalah cara menjalin informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan. Wawancara memungkinkan kita masuk ke dalam pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati. Lalu ada jenis-jenis wawancara yang digunakan dalam wawancara. Yang pertama, wawancara terhadap guru mata pelajaran dasar listrik dan elektronika kelas 11. Yaitu ada media pembelajaran sesuai dan menarik, blog sebagai media pembelajaran, lalu alasan penggunaan blog, isi dari blog pembelajaran, proses pembelajaran menggunakan blog, kendala penggunaan blog, lalu ada manfaat dan kontribusi blog sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu wawancara terhadap siswa kelas 11. Nah, yang pertama ada tanggapan penggunaan blog, lalu kedua hal menarik dari blog, yang diminati dari penggunaan blog sebagai media pembelajaran, kendala penggunaan blog sebagai media pembelajaran, lalu manfaat penggunaan blog sebagai media pembelajaran. Selanjutnya ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Nah, studi dokumen merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, dokumentasinya berasal dari foto-foto saat penelitian dilakukan.
Penggunaan foto mempunyai keuntungan tersendiri. Foto dapat membekukan suatu situasi pada detik tertentu dan dengan demikian memberikan bahan deskriptif yang berlaku pada saat itu. Lalu selanjutnya ada sampel sumber data. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel bertujuan atau purposive sample. Pada sampel bertujuan, jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika sudah terjadi pengulangan informasi, maka harus dihentikan atau bisa disebut dengan snowball. Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah tentang implementasi blog sebagai media pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses, dan tanggapan dari pihak-pihak yang menggunakan blog sebagai media pembelajaran di SMK Negeri 54 Jakarta. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Nah, langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Nah, aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data, serta verifikasi dan kesimpulan. Lalu ada pengumpulan data. Peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan dan atau tujuan penelitian mengenai implementasi blog sebagai media pembelajaran di SMK Negeri 54 Jakarta. Selanjutnya untuk penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Nah, langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Nah, penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu di gambaran keseluruhan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan sama penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Selanjutnya, kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian. Selanjutnya ada rencana pengujian keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data data penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik-teknik berikut ini. Yang pertama ada credibility, lalu ada triangulasi sumber, lalu ada triangulasi teknik, lalu triangulasi waktu. Lalu selanjutnya ada transferability, validitas eksternal. Validitas eksternal dalam penelitian kualitatif menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian. Peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Lalu yang terakhir ada dependability atau reliabilitas. Dependability atau disebut juga uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana kualitas proses dalam mengkonseptualisasikan penelitian, nilai dan pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan yang dimintakan pihak-pihak atau orang-orang yang telah pakar atau ahli dalam penelitian kualitatif. Fungsi orang tersebut hanya sebagai editor yang memberikan koreksi secara independen terhadap proses penelitian. Dengan kata lain, uji reliabilitas adalah proses audit terhadap suatu penelitian yang dilakukan oleh orang yang ahli pada bidangnya. Sekian, yang terakhir ya ada profil saya dengan nama Handia Dani, NIM 15136199074 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dan tempat tanggal lahir 29 Desember 2001. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.